Shalom saudara. Wow, ini wajah-wajah kemenangan saudara ya. Kemarin pertandingan, sekarang kita merayakan. Oh, merayakan apa? Nanti makan siang sama-sama saudara. Selamat ya buat pemenangnya. Nggak nyangka saya Pak Cermin itu pinter main. Seperti Lim Siu King dia. Kalau emak juga loh saudara, tepuk tangan dong buat emak. Itu kayak Vivi siapa? Susi Susanti. Gesitnya kayak kijang saudara. Nggak nyangka saya. Makan apa emak ini ya? Oke, kita doa dulu yuk. Bapak terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicara Roh Kudus, ubahkan hati kami, karena kami tahu setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia. Kami mau terima, kami mau renungkan, dan kami mau simpan dalam hati kami, dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Yesus, semua siap katakan amin. Sekali lagi selamat datang buat Ibu Andriani ya. Ini ada teman kita, saudara kita baru datang. Tepuk tangan dong saudara. Yang deket-deket kasih ucapan dong, selamat datang. Ya luar biasa. Terima kasih. Ibu Andriani ini rumahnya deket sini saudara. Saya harapkan beliau dapat datang setiap minggu ya. Haleluya. Saudara, kalau suatu hari itu saya dengar percakapan antara jemaat kita saudara. Saya enggak tahu siapa. Di belakang saya bilang, Han, kerasanya perasaan enggak ada yang namanya Han ya di sini ya. Ternyata artinya Hani saudara. Hani gitu. Wow, mesra banget gitu. Saya lihat, oh ternyata si ini, enggak usah saya sebut namanya ya. Nanti kita ke Michael Hill ya Han. Oh, dibawa ke Michael Hill. Panggil Hani aja dibawa ke Michael Hill. Saudara tahu Michael Hill? Tahu ya? Enggak tahu? Itu yang tempat pekuburan tuh yang di Jakarta. Apa namanya di Jakarta? Oh iya lain itu ya. Sandia. Ada hill-hillnya gitu loh saudara. Lah. Ya, saya teringat saudara ada kesaksian nih ya. Waktu saya pelayanan di desa, ada bapak-bapak tua ngundang saya untuk makan. Enaknya pendeta itu begitu saudara, diundang makan di sana sini. Di desa-desa pun diundang makan saudara. Pak pendeta datang dong ke rumah saya gitu. Oh ya, suatu hari kita kunjung ke sana saudara. Wah Pak pendeta datang. Terus kakeknya itu manggil neneknya. Hani. Oh, di desa saudara manggil Hani gitu ya, saya bingung, wow. Terus neneknya keluar, iki loh Pak pendeta nih rawo, siap nih wedang, jadinya gitu ya, siapkan minuman gitu. Oh iya, dia masuk lagi, siapkan wedangnya saudara. Tahu wedang? Wedang jahe itu loh saudara ya, minuman hangat-hangat. Nah lalu saya ini kok kurius gitu ya, kepingin tahu gitu. Kok mesra banget kepo saudara. Bahasa kerennya kepo. Pak, nyuwun sewu nggih. Kok sampean iki romantis banget gitu ya. Ngerti saudara? Kok kamu ini romantis sekali manggil istrimu Hani, mesra banget. Apa rahasianya ya? Kok kamu bisa seperti itu gitu. Terus dia bilang gini kakeknya. Nyuwun kampuro, katanya maaf Pak pendeta. Saya ini sebenarnya lupa nama istri saya. Kasihan deh lu. Yang dipanggil Hani hati-hati tanya, lu inget nama gue apa lu lupa? Saudara. Sebetulnya Hani ini tadi, kalau enggak orang dewasa enggak bisa manggil itu saudara ya. Jadi kata sayang itu harus diucapkan saudara, tapi jangan manggil kata sayang mama dan papa, bingung nanti, ini mama lu apa papa lu. Panggil kata sayang boleh saudara, karena apa? Karena itu memang merupakan satu hubungan, relation yang dekat banget. Nah judul firman Tuhan pagi hari ini adalah maturity in Christ, karena bulan ini kita memasuki bulan mature saudara. Karena Januari, Februari, Maret kita sudah lalui itu mulai anak-anak, lalu kita sekarang mulai dewasa. Karena tahun ini kita the year of reproduction, jadi sesuatu tahun yang harus menghasilkan.
Ya, harus berbuah di dalam kehidupan kita selama kita mengikuti bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara siap berbuah? Ya. Nah, ini saya ambil langkah pertama bagaimana kita bisa mature atau dewasa di dalam Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nggak ada yang bahasa Inggris kan, nggak usah kayak skip aja. Saya percaya firman ini mengingatkan kita, waktu kita pertama kali ketemu Yesus, terima Yesus dari mulut kita, mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat, itu kita dikatakan seperti bayi, saudara. Seperti bayi yang baru lahir. Jadi orang Kristen yang kenal Yesus, tapi nggak lahir baru juga ada. Ya. Tapi berarti itu dia belum kenal Yesus itu siapa gitu kan. Tapi kalau saudara tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan saudara mengerti benar bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, itulah mulai saudara lahir baru di dalam Tuhan. Dan kalau diumpamakan bayi, kita selalu minumnya apa? Susu. Kebetulan saya cari foto-foto lama saya ya. Loh, kok diketawain? Ini foto saya masih loh diketawain sama Bu Kris. Ya ampun, mirip saudara, lihat ini, telinganya ada, mata ada. Tadi lagu pujiannya apa? Hitam atau putih. Ini yang putih, ini ya hitam, saudara. Gedenya mateng gitu. Saya mau cari foto saya, ya nemunya ini kecil saya, ya udah ini aja ya. Jadi anggap aja ini foto kecil saya. Waktu saya kecil, saya pasti diminumin susu sama mami saya. Mungkin waktu itu susah, nggak bisa beli susu, dikasih tajen, saudara. Betul nggak? Apa? Ya itu dialah. Pokoknya air beras, air kacang hijau. Tajen kan? Orang Jawa itu bilang tajen, saudara. Saya dari Jawa. Jawa mana, Bu? Bener kan ya Bu Kris? Tajen. Sajen, salah. Oke lah, jangan berantem. Nanti saya buat lapar. Ya, oke. Jadi dikasih minum susu setiap hari. Betul nggak saudara? Firman Tuhan katakan, seperti bayi rindu akan susu yang murni. Ya, jadi minuman bayi itu merupakan susu yang dimana setiap hari dikasih pagi, siang, sore. Benar nggak saudara? Ada jamnya, ada ukurannya, nanti semakin besar, semakin banyak lagi. Betul? Firman Tuhan itu memperumpamakan kehidupan kekristenan kita seperti mulai dari bayi. Kita mulai mengenal Yesus, makanannya harus siang dan malam, apa namanya? Di Mazmur ini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Susu di dalam pertumbuhan jasmani kita itu penting untuk mulai pertumbuhan, betul? Firman Tuhan juga demikian, saudara. Firman Tuhan ini sebaiknya saudara asumsi firman. Asumsi benar. Assumption, apa? Konsumsi. Ini bahasa ini agak sedikit beda supaya saudara nggak ngantuk ya. Sedikit salah pengertian saudara ya. Jadi kita makan makanan firman Tuhan untuk rohani kita bertumbuh. Berapa kali sehari? Di sini dikatakan siang dan malam. Seperti bayi minum susu, saudara. Jadi umpamakan kalau saudara baca firman, itu seperti susu yang harus diminum setiap pagi dan sore, setiap hari. Tidak boleh ada kata enggak. Begitu bayi itu enggak minum susu, dia akan mati. Aduh, langsung. Iki wong Jawa iki repot saudara ya. Jangan gitu dong. Pasti sakit ya. Pertumbuhannya enggak sehat.
ada kekurangan gizi. Ya, jadi harus ditambah lagi gizinya, harus diperhatikan. Mesti ketawa terus. Haleluya. Di Lukas 1 ayat 1 dikatakan gini saudara. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi seorang murid, seorang anak Tuhan yang rindu akan pertumbuhan. Dia nggak cukup minum susu. Dia mulai kepingin doa, ya apa caranya doa. Saya dulu pun demikian saudara. Waktu saya bertumbuh kerohanian saya nggak bisa langsung disuruh doa, ayo Santoso doa di persekutuan. Aduh rasanya itu beng di kepala saudara. Mau ngomong apa? Nggak ngerti saudara, merah telinga saya, merah. Jadi kalau mau ke persekutuan saya pasti duduk yang paling belakang sana. Supaya nggak ditunjuk. Tapi ya gitulah. Pendeta itu akan menunjuk yang paling belakang duluan. Jadi saya mau pindah kemana? Nggak datang aja, lebih baik nggak datang gitu kan. Nah waktu saya bertumbuh, saya pun mengalami hal yang serupa. Tapi murid-murid Yesus itu tanya sama Tuhan, ayo ajari aku berdoa. Terus Tuhan ngajarin dia berdoa Bapa kami. Nah sejak saya kenal Tuhan, tahunya doa Bapa kami saudara. Saudara hafal juga Bapa kami? Amin. Jadi saudara nggak perlu saya suruh majukan ya. Enggak usah. Saudara hafal itu. Pertama doa Bapak kami aja. Kita enggak tahu doa makan tuh ngomongnya gimana. Mau doa tidur gimana. Ternyata dari hati kita langsung keluar. Betul enggak saudara? Yang pertama kali kenal Yesus, mau bertumbuh. Itu susah mau ngomong doa itu bingung. Apalagi disuruh doa di depan. Aduh enggak mau dah, aku pasti enggak bisa. Apalagi Mbak Firman lagi. Atau kesaksian. Enggak mungkin kita langsung saudara. Ya. Jadi tahapannya adalah kita untuk major, kita harus minum firman Tuhan setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap saat, anytime. Ya, dengerin firman khotbah setiap hari itu. Lalu kita diajar doa juga. Doa dimanapun, bukan hanya di kamar saja sendirian, atau kalau perlu kita doa, enggak. Doa itu seperti nafas kita. Dimanapun saudara berada, saudara bisa setir mobil sambil doa. Di dapur, saudara masak mungkin. Tak pernah masak ya di sini. Masak, cuci piring, di toilet, di kamar mandi, saudara bisa komunikasi anytime saudara. Nah, ini seseorang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu harus tahu hal ini. Jadi, oh ternyata kita doa enggak hanya perlu saja. Tapi anytime kita doa untuk ngobrol sama Tuhan. Betul saudara, setuju? Yang langkah kedua adalah di Hebrew 5 ayat 13 sampai 14. Ayat ini mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Loh, kok kontradiksi ya? Tadi minum susu, sekarang yang memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, waktu kita minum susu terus, itu katanya masih bayi. Betul enggak saudara? Kalau bayi minumnya tajin tadi, yang lembut-lembut, bubur sumsum. Pernah makan bubur sumsumnya Bu Lucy? Nah, ini promosi juga ya, itu enak. Jadi saudara, itu bayi. Nah, kalau kita di sini firman Tuhan katakan, kalau engkau orang dewasa, makanannya enggak susu lagi. Betul? Apa saudara di sini ditulis? Kok cuma satu, yang 500 ini mana? Makanan apa? Makanan keras, saudara harus ngomongnya keras juga. Karena makanan keras ini kita ragu, aduh ini masalah ini dikasihin makanan keras ini berbicara tentang persoalan ini. Aku nggak mau, enggak saudara, mau nggak mau saudara dan saya harus makannya keras. Ya, kalau saudara bayangkan orang dewasa kayak Pak Cermin kan sudah gede gitu, dia nggak mau makanan keras, dia maunya susu dot. Tapi bukan Pak Cermin loh yang saya ambil ini. Saya nggak punya gambar beliau. Jadi ini saya ambil orang lain aja ya.
Ini digambarkan, bayangkan kita yang dewasa bawa dot itu saudara sama ini, apa itu namanya? Empeng, ya, yummy empeng gitu ya. Bayangkan minumnya itu terus kita ini yang sudah gede. Tuhan bilang enggak benar, makananmu harus makanan yang keras. Terus di gambar satunya itu, wih Alkitab itu makanan yang keras kan saudara. Enggak seperti itu juga saudara. Makan yang kamu makan itu menentukan kamu akan bertumbuh kemana. Setuju ya? Apa yang kamu makan, kamu akan seperti apa yang kamu makan. Contohnya, saya makan gorengan. Wih gorengan pagi siang malam, gorengan. Akhirnya saya watuk saudara. Tahu watuk? Bukan batuk, tapi watuk. Batuk, gitu kan? Karena kita makan gorengan terus. Diomongin, jangan stop, enggak, gorengan aja makan. Terus, es. Tenggorokannya sakit saudara. Apa yang kau makan, itulah kamu akan jadi. Ya, kalau kita makannya healthy food, kita akan jadi healthy people. Ya, jadi apa yang kita makan tergantung kita. Kalau saudara nggak mau makan firman setiap pagi sore, apa yang kamu makan? Pertanyaannya, apakah kita makan gosip? Ya jadilah penggosip. Yang kita dengarkan itu lagu yang gak karuan, saudara, bukannya saya antipasi dengan lagu dunia, enggak saudara, karena saya masih tetap tinggal di dunia ini, ya sementara kita tinggal. Lagu kita harus pilih saudara. Mengapa di suatu negara dengar lagu itu, dia bisa bunuh diri gara-gara lagu itu saudara. Karena kata-kata lagu itu mengencourage seseorang untuk frustasi. Untuk mengencourage seseorang, kamu binasakan dirimu, itu is the way out. Sehingga anak-anak muda yang dengar lagu itu, dia jalan utamanya adalah suicide. Ada lagu yang tentang kalau kamu pusing, kamu bingung, minumlah ini supaya kamu bisa duk-duk gitu saudara. Ini ada lagunya. Sehingga orang yang senang dengan aliran ini, dia dengerin lagu ini untuk membangkitkan emosi dia untuk aduk-aduk tadi saudara. Goyang, waduk, aduk gitu terus. Karena itu happy buat mereka. Nah, apa yang kita makan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, itu mempengaruhi seseorang mau menuju kemana. Nah, sedangkan kita, majority kita di dalam Tuhan, kita harus reproduction. Produksi apa yang harus saudara produksikan dalam kehidupan saudara, tergantung dengan makanan apa yang engkau makan. Saya berbicara tentang rohani dan jasmani, ini similar. Ya, jasmani kita perhatikan tubuh ini supaya kita hidup sehat, makanan kita harus sehat. Setuju? Tapi rohaninya harus demikian. Rohani kita assumption makanan apa? Makanan yang bergizi atau makanan yang mencemarkan iman kita? Nah, tergantung saudara. Di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai kepala. Kita semua anak-anak Tuhan dituntut untuk grow up. Tua pasti katanya ya. Kita semakin tua kan? Makanya kalau ulang tahun itu jangan dirayakan. Semakin kita tua 1 tahun saudara ya. Tapi enggak, maksudnya merayakan kita mengucap syukur bahwa kita memasuki tahun baru di mana kita ingat Tuhan menyertai kita begitu luar biasa. Ya, seperti Mak 71 tahun masih lincah main badminton, luar biasa saudara. Itu makanannya opo gitu ya. Nanti kita tanya ya, kita interview Mak ya. Nah, saudara, di sini Tuhan bilang, firman ini mengatakan kita dituntut untuk bertumbuh di segala hal. Segala hal ini apa ya di dalam kehidupan kita? Apakah kita pinter Alkitab saja? Halo, jawab dong.
Enggak, saudara enggak pinter Alkitab. Bagus kalau saudara hafal titik komanya, bahkan ayat ini bicara tentang ini, ayat ini, di Amsal ini, ngerti saudara? It is good. Tapi Tuhan ngomong segala hal, enggak cuma satu. Dalam emosional kita harus bertumbuh. Dalam kognitif kita, mungkin kita harus bertumbuh. Dalam apalagi karakter kita, behavior kita, semuanya itu harus bertumbuh menuju kemana? Kedewasaan penuh, yaitu pengenalan akan Kristus. Nah, saudara, ini kembali lagi tergantung kita. Kita mau bertumbuh hanya satu saja atau ngikutin firman ini. Aku pokoknya bertumbuhnya ya datang ke gereja, minggu itu pasti pagi atau sore. Aku gak mau datang 2 kali. Ya puji Tuhan saudara. Tapi aku harus bertumbuh pagi dan sore. Misalnya nih ya, misalnya. Saya nggak nuntut saudara, enggak. Saya mau bertumbuh, datang ke gereja, oke, tik. Saya mau bertumbuh, ngasihin persembahan, tik. Oh, diingetin dulu persembahannya saudara ya. Ujung-ujungnya duit nih, pendetanya katanya. Lalu apa lagi? Oh saya harus ikut KD, tik. Gitu. Saya harus ikut KM, tik. Udah kan ini? Ini pokoknya saya bertumbuh. Ya sudah itu aja saudara. Tetapi sesuai enggak dengan firman Tuhan? Di dalam segala hal. Apakah kita sudah bertumbuh? Nah apa yang saudara dapatkan di sekolah minggu, di gereja, di pemuda, di umum, di KD, di KM, itu membawa saudara bertumbuh ke segala hal. Apakah itu sudah? Nah, tinggal dipraktekkan, saudara. Bertumbuhnya itu praktek dalam kehidupan kita. Misalnya, oh aku dengar pengampunan nih. Sudahkah saudara mempraktekkan pengampunan itu? Aku mau bertumbuh kasihku. Tadi Pak Arifin bilang, anak kecil itu memiliki kasih yang luar biasa. Dia bagikan saat kondisi makanan kekurangan, belum ada makanan, dia serahkan makanannya ini. Ini satu major, padahal umurnya masih anak-anak saudara. Tidak semua orang dewasa, tua, itu ada memiliki kedewasaan. Nah yang Tuhan mau di dalam saudara dan saya ada kedewasaan spiritual ini. Cara pandang kita sama firman itu beda. Makanya Pak Arifin tadi katakan, orang dewasa tidak melihat persoalan, tetapi melihat kesempatan. Nah ini yang dewasa, bertumbuh di dalam segala hal saudara. Roma 8 ayat 29 dikatakan gini, sebab semua orang yang dipilihnya, itu siapa? Saudara dan saya, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara dan saya dipilih dari semulanya. Coba saudara renungkan ya, merem dulu sebentar. Dari sekian puluh saudara kita, om tante, ngerti ya, dari generasinya papa mama kita, kok kita ini loh kepilih jadi anak Tuhan, betul nggak? Mereka masih belum, betul? Bisa bayangin nih ya. Nah ini dikatakan, dari semua orang yang dipilihnya, saudara dan saya. Saudara pandang lagi skopnya ke depan, ke mengembang, dari sekian kota Perth ini. Besar kan? Cuma jumlah penduduknya besar juga di sini, Perth. Kok ya saudara dan saya ini kepilih jadi anak Tuhan? Yang lainnya banyak loh yang belum. Betul? Nah, itu skop yang lebih besar lagi. Dunia katakan, oh sekian puluh miliar orang. Kok kita ini loh kepilih jadi anak Tuhan? Begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Lalu Tuhan dan memilih saudara dan saya ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara renungkan lagi, merem lagi dikit. Aku disuruh kehidupanku ini, karakterku ini, pertumbuhanku ini dewasa sama serupa dengan Yesus. Enggak bisa aku ini, kan Tuhan itu Tuhan. Ngerti saudara? Nah perkataan ini yang menjadi serupa ternyata
artinya sempurna. Artinya lagi teleios. Ya. Artinya apa? Bukan sama pelek. Harus kayak Tuhan. Enggak. Tapi bertumbuh secara mental dan moral atau karakter seperti Kristus. Jadi kalau saudara berpikir, aku nggak bisa, Yesus, ya benar saudara. Nggak ada bisa yang sempurna seperti Yesus, betul. Tapi serupa, tapi tak sama, serupa itu mirip saudara. Mirip apanya? Karakternya. Halo? Saudara, kalau kita boleh berdiskusi misalnya tentang firman, saudara, yang dituntut dari firman semua yang saudara baca, yang saudara ikuti setiap hari Minggu, itu kita dituntut bukan menjadi pendengar, tapi pelaku. Saudara datang ke gereja hanya cuma menampangkan wajahnya, maksudnya pamerin wajahnya aja di sini. Tapi saudara enggak menjadi pelaku firman. Waste time untuk duduk di sini. Mendingan saudara jangan datang. Tuh kan ada amin. Amin. Kalau saudara duduk di sini cuma memanasi bangku gereja, percuma saudara. Mendingan keluar saja. Tidak usah datang. Tetapi orang yang memiliki karakter untuk bertumbuh, apalagi yang namanya dewasa, itu ada satu desire sejak dari rumah atau sejak kemarin malam. Aku mau pakai baju ini ke gereja, Aku mau serius sama Tuhan, aku persiapkan ini. Yang punya anak disiapkan anaknya, barangnya, semuanya. Saya pun memiliki anak dulu, saya siapkan pagi-pagi, apa kebutuhannya, saya siapkan. Doa pagi pun saya harus datang. Padahal saya bukan full time saudara, belum full time. Ya, istri saya yang full time pertama. Ya, oke. Di Proverb Amsal 13 ayat 20 dikatakan gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tadi kalau kita ngomongin makanan, apa yang kamu makan, itulah tubuhmu nanti akan menjadi seperti apa yang kamu makan. Di dalam spiritual kita, bukan makanan saja firman, tapi pergaulan ini juga, itu sangat penting saudara. Untuk kita menjadi anak yang dewasa, orang akan lihat bergaul dengan siapa dia. Kalau saya mau cari mantu saya, nanti tak cek dulu FB-nya. Wih, keren banget loh. Tak cek dulu IG-nya, Instagram-nya. Kayak apa sih dia mantuku ini? Ternyata temannya, wow, medeni saudara. Nah, kalau kita sudah tahu ini terjadi beneran untuk orang yang melamar pekerjaan, saudara. Ini seriously, it is happen. Ya. Dia mau ngelamar kerjaan, bosnya lihat dulu IG-nya atau FB-nya. Ternyata di dalam FB-nya dia itu, kalau nggak salah, saya lupa ingat, tidak suka binatang dan dia kayak agresif membunuh. Oh, dari situ bosnya nggak terima dia. Cuma masalah sepele aja. Di situ dia lihat karakternya ini nggak ada kasih dia orang ini. Nggak ada belas kasihan. Mentolong untuk membunuh binatang. Waduh, langsung di cancel gara-gara di FB-nya. Makanya hati-hati saudara ya. Nanti saya cek FB saudara. Saudara cek juga FB saya. Gitu. Karena media ini memang bahaya. Itu bisa menunjukkan siapa pergaulanmu. Kalau pergaulanmu ini menyesatkan, kita akan menjadi seperti pergaulan kita. Jadi mama-mama yang memiliki anak-anak teenager harus perhatikan, apalagi dia sleep over. Sleep over sama siapa dia? Kita harus kenal benar sama orang tuanya teman ini. Ya, jangan diperbolehkan karena di sini hak ya, right. Aku mau sleep over, kelihatannya baik. Tetapi kalau kita belum kenal siapa mereka, ini suggestion ya. Kalau saya tidak izinkan. Saya punya prinsip di rumah tidak boleh sleep over. Kalau temanmu datang ke sini juga nanti saya takutnya dia akan minta balik, ngerti saudara? Aku sudah sleep over kamu juga harus ngerti itu ya. Ini triknya gitu saudara. Jadi tidak ada sleep over istilahnya di rumah saya. Anak saya komplain, Kayla apa semua itu. Kayla semua anaknya cuma 2. Kenapa itu boleh? Si A itu dikasih sama mamanya.
ya kamu jadi aja anaknya dia. Gitu aja saudara. Kalau kamu selama tinggal di sini, it is my principle. Di sini peraturannya. Kenapa saudara? Kenapa? Saya ada reasonnya. Dan ini happen beneran, terjadi beneran di dalam kehidupan anak ini. Kita nggak tahu anak itu di kamar berdua, mau buka apa saja, betul nggak saudara? Pergaulan itu luas sekali saudara. Kalau kita nggak mengerti benar-benar dengan siapa dia bergaul, itu sangat bahaya. Ya, apalagi di tempat ini saudara, yang bebas semuanya. Bukannya saya nggak appreciate atau right, tapi kita memiliki firman. Saya berpatokan ke firman. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, itu benar. Jadi kalau saudara ada orang bilang, aku mau bergaul dengan orang yang sukses-sukses. Saudara jangan mikir gini, woi dia milih-milih teman. Enggak, dia penuh hikmat. Dia bergaul dengan orang yang sukses, karena dia mau sukses saudara. Ya, jadi ayo kita mulai memiliki kedewasaan tentang makanan tadi, pergaulan tadi, bertumbuh di dalam segala hal. Bukan hanya satu saja. Ya, dalam segala hal, dalam masyarakat saudara bagaimana? Tuhan mau saudara dan saya masuk ke masyarakat juga. Bukan berarti kita kompromi dengan mereka, betul ya saudara. Tapi kita harus jadi beda. Ilalang dan gandum harus beda. Kambing dan domba beda. Mereka disatukan satu, tapi dia beda. Kalau kita enggak kuat di dalam fondasi ini, enggak makan firman setiap hari, enggak berdoa setiap hari, enggak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari, saudara akan terinfluence dengan yang di luar sana. Karena mereka seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Nah, kalau kita enggak perkuat ini, karakter kita enggak bertumbuh di dalam karakter Kristus, karakter kita akan diombang-ambingkan oleh karakter mereka yang macam-macam. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 12-13 dikatakan gini, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Firman ini Tuhan tulis untuk anak-anak, untuk orang muda, untuk bapak-bapak. Ya, ini artinya ibu-ibu juga. Artinya apa yang saya dapatkan di ayat ini? Firman ini mengatakan satu pertumbuhan, di mana ada satu kehidupan anak-anak, di mana kita bergerak menuju kepada teens, dewasa muda, lalu menjadi orang tua, dewasa. Pertumbuhan ini diwajibkan sama firman ini. Jadi untuk menjadi dewasa itu bukan hanya pilihan, tetapi keharusan kalau saya bilang. Bukan hanya, wah gua mau enggak ya dewasa, oh gua mau enggak ya karakterku ini dirubah. Enggak, harus saudara, harus bisa berubah. Saya sering ngomong sama istri saya, ini gayaku orang Surabaya. Nek ngomong ya gini, ceplos-ceplos, saenake sakarepe gitu saudara. Terus dia komplain toh, kamu hati-hati ngomongnya. Loh ini gayaku gitu. Masih bangga dengan keakuannya. Harus berubah saudara. Gayanya harus berubah. Orang sekalipun orang Surabaya, tapi kalau saudara bertobat, cara ngomongnya beda saudara. Halo, setuju? Ya, jangan pegang gini, wah gua ini orang Batak. Kalau ngomong kelihatan keras, ini memang gaya kok. Saudara harus berubah cara ngomongnya. Amin. Harus bayar harga. Memang pertumbuhan ini dikatakan di dalam segala hal. Cara ngomong kita, cara berpikir kita, cara beradaptasi kita berubah saudara. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah gambaran dari Kristus yang ada di dalam. Tidak seperti Yesus, enggak. Serupa, sempurna, karakter kita mirip karakternya Kristus. Amin. Wow, susah. Aku mau minum susu terus aja kayak tadi gambarnya. Terserah saudara. Tapi ini kewajiban saudara dan saya untuk bertumbuh. Ini terakhir saudara gambar ini. Ya. Gambar ini saya
punya, tapi bukan gambar seperti ini, karena waktu itu, ini cerita saya ya saudara, saya sedikit cerita. Ketika saya melayani berdua sama istri saya, kita married tahun 93. Kita belum dikaruniai anak, saudara. Kekristenan kita mulai bertumbuh untuk menjadi dewasa. Dewasa ini makanannya keras. Jadi enggak waktu kayak bayi pertama kenal, saudara ya, ingat nih enggak? Begitu saya butuh sesuatu, Tuhan aku butuh ini, langsung doanya. Ding, langsung doanya itu terjawab, betul enggak saudara? Itu bayi. Begitu, mamanya tahu, ini waktunya makan. Mamanya tahu, ini waktunya ganti pampers. Ngerti saudara? Langsung tak 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 gitu. Kalau kita masih rohani, bayi rohani, semua doa kita terjawab cepat. Tapi kita mulai grow up, ya, grow up, mulai bingung. Kok aku doa belum dijawab-jawab ya Pak? Aku komplain nih sama Tuhan nih, gitu ya. Tuhan kenapa aku dulu jawabnya cepat, sekarang ini, sudah mulai komplain sama Tuhan. Ini enggak dewasa. Seharusnya kita anak dewasa, ngerti, makanannya keras. Lu mau apa? Misalnya ini ya, aku mau ngambil itu, ya ngambil sendiri. Pakai kursi lah ya, ngangkat ini, enggak bilang, mama aku mau ini, ngambil sendiri. Sepatu, pakai sendiri, betul saudara? Kalau kita men-treat anak kita dengan manja, mau jadi apa saudara anak kita nanti? Enggak bisa survive. Tapi kita perlu didik dia untuk seperti tentara, saudara. Ya, saya senang itu istilahnya tentara. Supaya saudara dan saya mengerti benar-benar kehidupan ini harus ada tantangannya. Kalau enggak, sedikit cengeng, saudara. Oe gitu terus. Nah, waktu kita mulai bertumbuh dalam pelayanan, kita berdoa tentunya. Kepingin momongan, saudara. Kepingin punya anak, betul enggak saudara? Setahun gak dikasih anak, sih belum lah. 2 tahun udah dikasih anak, itu mulai gelepekan saudara. Gimana ini ya, aku gak punya anak ini. Waduh setiap orang-orang yang ketemu, anakmu berapa? Belum punya. Aduh malu saudara. Malunya gini, dia ngomong gini, goblok banget lu ya gak bisa buat, katanya gitu saudara. Kan mangkel toh saudara ya. Rasanya harga diriku ini terinjak-injak gitu. Ke mertua juga, kapan momongannya, kapan ada ini, kapan. Rasanya stres kita. 5 tahun, gak dapet saudara Mas Ian. Waduh. Nah, waktu itu, ini saya cerita, bukan berarti saudara juga melakukan hal yang sama harus saya lakukan seperti ini. No. Setiap kita menuju kepada maturity, itu Tuhan akan berbicara kepada saudara berbeda-beda caranya. Pengalaman dengan Tuhan berbeda-beda. 1001 macam cara lebih Tuhan akan berikan itu. Nah, suatu hari kita belajar baca firman Genesis 30 ayat 39 ini. Di mana ceritanya Yakub dan Laban. Yakub itu dibohongin terus sama omnya, betul nggak saudara? Akhirnya suatu hari omnya Laban ya bilang gini, oke deh untuk ternak yang belang-belang, lu ambil deh yang polos punyaku, katanya omnya. Nah, di sini saudara, domba dan kambing itu kebanyakannya yang bagus kualitas A itu polos-polos. Yang kualitas B itu yang berbintik-bintik, tutul-tutul, belang-belang itu afkir. Wow, Yakub dikasih ini nih. Kalau dia punya anak belang-belang milik lo. Terus dibawa peternakannya ini 3 hari 3 malam jauhnya dengan punyanya Yakub. Bayangin saudara, 3 hari 3 malam sini kemana ya? Ke Calgary, ke Esperanza. Mungkin ya, Esperanza itulah ya. Kalau jalan kaki 3 hari 3 anggap aja. Sejauh itulah perbedaannya supaya kambingnya ini enggak dimakan, diambilin sama Yakub belang-belangnya. Loh, jahat sekali ya. Lalu, ini ayat 39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Daud itu ngambil 3
Yakub mengambil 3 macam dahan salah satunya damar apa-apa gitu ya, saya nggak pedulin itu. Yang saya maksud itu dia korek-korek itu dahannya, dibuat belang-belang sampai kulit dalam arinya kelihatan putih gitu, ya. Dan ditaruh di dekat tempat minuman. Di sini 17 tahun ke atas semua ya. 17 ya. Ditaruh di dekat minuman karena kambing dan domba itu kalau waktu minum dia berkelamin gitu saudara. Ngerti saudara? Nah, steak itu taruh di situ sama Yakub. Taruh di situ, begitu yang kuat saja, tahu nih domba yang ganteng kayak saya gini, kuat gini. Itu steaknya ditaruh. Dia melahirkan anaknya belang-belang. Langsung sama dia dipinggirin, ini punya gua. Yang kambingnya, dombanya yang loyo-loyo lembek-lembek itu, enggak dikasih steak ini sama dia, diambil. Jadi dia beranak, kambingnya warnanya polos, tapi kualitasnya lemah. Ini ahli pertanaman. Dan firman Tuhan ini membedakan dengan sains itu. Sains gak ada ujungannya dengan steak ini saudara yang bisa, mana ada? Gak ada, dia ngalihnya sekarang gandum yang kualitas. Gandum ini ditanam dalam segi musim, dia harus bertumbuh dengan kualitas A. Pelajarannya si Gilang ini, masternya. Bagaimana caranya? Nah urusannya dia ya, saya gak ikut-ikut. Ya apa cara nih? Tak kasih tahu, sains itu dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Bagaimana si Yakub ini dapat anak domba kambing yang belang-belang? Wong secara gen, enggak mungkin. Wong itu Laban punyanya polos-polos semua. Dia dapat hikmat Tuhan, kasihin ranting itu. Taruh di depannya, waktu dia berkelamin, jadi dia lihat itu, anaknya itu bisa. It's nonsense with science. Makanya orang yang sains teologi bisa dikalahkan dengan ayat ini. Saya percaya ayat ini, makanya jangan ditiru ya. Tapi bolehlah kalau saudara mau tanya Tuhan. 5 tahun, Mbok, belum punya anak. Ayo kita ke toko. Wah, saya ini sudah ke dokter saudara. Dokter bilang kita semua baik. Cuman memang Dayu, sorry ya nih ngomongnya belak-belakan ya. Waktu nanti dihapus ya Kak. Mensnya itu jarang-jarang, enggak teratur. Itu aja poinnya. Jadi dokter sudah sarankan saya, ditem dulu ya Pak. Suhu badannya begitu tinggi, boleh dah berkelamin gitu saudara. Mood saudara harus kalau lihat grafiknya ini. Sampai bosen saudara, bosen saya. Itu test pack itu beli banyak saudara. Tahu gitu saya punya pabrik test pack. Nah positif dan negatif sampai saya bingung. Yang hamil positif apa negatif ya? I don't care. Lalu saya dapat firman ini. Ayo kita ke toko. Loh ngapain? Gitu. Kita beli postcard. Cari yang lagi doa itu saudara. Tapi bukan ini. Karena kita nggak tahu taruh kemana ya postcard itu. Karena kita moving, pindah-pindah. Jadi gambar postcard itu lupa. Kita taruh di tempat tidur kita. Waktu kita berkelamin. Kok berkelamin. Kita lihat foto ini saudara. Percaya atau tidak percaya? Nah, lahirnya itu. Kita dapat saudara. Lah ya kok saya milih itu yang menyenangkan anaknya, yang doa rambutnya panjang itu yang seger gitu ya. Jadi ya seger saudara. Ya kurang lebih kayak gini deh, kayak gini. Tapi agak rambutnya kerul-kerul gitu ya, ingat saya ya. Cantik anaknya gitu, ya lahirnya cantik gini ya, seger juga ya, puji Tuhan lah. Akhirnya saya dapat saudara. Percaya atau enggak percaya? It is God, hikmat, wisdom ya. Jadi untuk dewasa
Saudara harus pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Harus ada experience with God. Entah caranya persoalanmu seberat apa. Karena makanan orang dewasa adalah makanan keras. Ya, COVID ini adalah makanan berat. Saudara, berat nggak? Berat sampai orang itu stres, saudara. Di TikTok itu dia kasihin foto bawa koper naik ke tempatnya treadmill, kopernya ditaruh di situ. Jadi dia pura-pura keluar dari depannya treadmill, diambil kopernya. Bayangkan stresnya seperti itu, saudara. Lalu dia duduk di depannya mana mesin cuci ya kan, mereka dapat semua, enggak saya aja. Mesin cucinya di dalamnya dipasang tentang pesawat, pemandangan. Lalu di syuting gini, dia kayaknya di lingkarannya mesin cuci itu jendelanya pesawat. Ternyata dia duduk nongkrong di dalamnya mesin cuci. Kasihan gitu, saudara. Tapi saya ngomong ya kreatif lah dia. Kreativitasnya tinggi. Itu tentang COVID, itu masalah yang besar. Sehingga saudara yang biasanya pergi, saudara nggak boleh pergi, itu stres, saudara. Kakinya diikat di rumah. Saudara, saya percaya persoalanmu adalah makananmu yang keras. Itu menunjukkan kita dewasa. Sekeras apapun makananmu, saudara nggak perlu takut. Karena ini memang kita harus makan. Supaya otot-otot kita bergerak, otot-otot spiritual kita bergerak. Sehingga semakin kita canggih, semakin dewasa, dikatakan firman Tuhan, karena kamu bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Itu sebabnya Tuhan kasih bukan hanya susu, tapi makanan keras, sehingga saudara dan saya itu kayaknya ada olahraga rohani kita. Spiritual kita di stretching, bukan hanya pegulat aja yang stretching ya di belakang itu, tapi otot rohani kita di stretching sama Tuhan. Supaya apa? Waktu saudara mengerti persoalan apa yang paling keras di hidupmu, itu Tuhan melihat engkau akan gerakkan otot rohanimu menghadapinya. Sehingga saudara bisa perkatakan setiap firman yang saudara dengar, saudara akan perkatakan demi nama Tuhan Yesus yang hidup, bangkit. Gitu saudara. Ya, saya kemarin ditelepon sama om saya. Lama saya nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah. Cuma kebetulan ketemu lewat telepon ini, jam 3 malam ditelepon saudara. Saya ini kan ngewantuk pol itu Wisan jam 3 ya. Tapi saya nggak angkat memang, tapi besok paginya saya langsung telepon dia. Kenapa kamu nelpon? Dia mengadu, saya sakit inilah. Tumben saudara, padahal dia punya anak yang nggak pernah kontak gitu ya. Jadi dia bisa doain aku, saudara minta didoakan gara-gara belakangnya ini sakit. Ya saya doakan. Di sini saudara bisa lihat bahwa kemanapun saudara berada, kalau saudara major, orang akan melihat dan mencari saudara. Ya, bukan saudara dilupakan, tapi dicari karena saudara memang beda. Dan ini waktunya saudara di akhir zaman ini, saudara dan saya harus tampil beda. Bukan maksudnya beli mahal-mahal ya, enggak ya. Tampil di dalam spiritual kita yang beda, enggak itu lagi. Kristen yang enggak cengeng saudara, Kristen yang mature, Kristen yang dewasa di dalam pertumbuhan iman. Amin. Have a blessed Sunday.